Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Erika Pade dari kelas 6F dengan NIM 151422146, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama mengenai model-model pembelajaran Bahasa Indonesia SD, yang kedua mengenai metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD, dan yang ketiga yaitu mengenai instrumen penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Materi yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Nah, di sini saya akan membahas empat model pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual, yang kedua model pembelajaran quantum teaching, yang ketiga model pembelajaran PAIKEM, dan yang keempat model pembelajaran kolaboratif. Model yang pertama yaitu model kontekstual. Nah, model kontekstual ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa model kontekstual ini merupakan model yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, model kontekstual ini merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya saja. Model yang kedua yaitu model quantum teaching. Nah, model quantum teaching ini merupakan suatu pola pembelajaran yang mengutamakan interaksi di dalam proses pembelajaran, hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, desain kurikulum, dan gaya belajar siswa. Nah, model yang ketiga yaitu model PAIKEM. Nah, PAIKEM ini adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran PAIKEM ini dimaksudkan bahwa di dalam proses pembelajaran itu, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Model terakhir yaitu model kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini merujuk pada kegiatan pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau kelompok kecil. Nah, ketika pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mendukung pengajaran, peserta didik ini cenderung lebih terlibat, mempertahankan informasi, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik secara individual. Ya, itulah pembahasan mengenai model-model pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua mengenai metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Metode pembelajaran ini merupakan sebuah cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini merujuk pada beragam strategi atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan tujuan mencapai hasil pembelajaran tertentu.
Nah, metode pembelajaran ini dapat bervariasi tergantung pada konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran yang diinginkan, dan kebutuhan peserta didik, serta karakteristik peserta didik. Nah, saya akan membahas 4 metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode diskusi, yang ketiga, metode simulasi, dan yang keempat, metode karya wisata. Metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian atau penyajian bahan pembelajaran dengan alat perantara berupa suara. Kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah ini dilakukan dengan penuturan secara lisan oleh guru kepada peserta didik. Penggunaan metode ceramah cukup wajar dalam situasi ketika guru itu akan menyampaikan fakta atau pendapat yang tidak terdapat dalam bahan atau buku pelajaran. Nah, guru akan menyampaikan bahan kepada murid yang jumlahnya besar. Nah, guru adalah pembicara yang bersemangat dan akan membangkitkan motivasi belajar. Guru akan memperjelas dengan menyampaikan pokok-pokok penting yang nantinya akan dipelajari. Dan guru juga akan memperkenalkan satuan pembelajaran baru atau pokok bahasan baru. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian bahan mata pelajaran yang bercirikan keterkaitan pada sebuah topik atau pokok pelajaran atau masalah yang hendak dipecahkan bersama dalam bentuk suatu pendapat atau keputusan. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta didik sehingga dicapai sebuah kesepakatan gagasan pikiran. Maka, untuk mencapai kesepakatan tersebut, seluruh peserta didik ini dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan temannya yang lain. Metode selanjutnya yaitu metode simulasi. Nah, metode simulasi ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang berguna untuk melatih peserta didik dalam meniru suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab setiap peserta didik. Metode pembelajaran simulasi ini mengutamakan ranah keterampilan dalam mempraktikkan teori yang dipelajari, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bukan hanya sebatas kemampuan dalam memahami konsep dalam proses pembelajaran peserta didik. Metode yang terakhir yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran dengan membawa murid secara langsung kepada objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata. Metode karya wisata ini digunakan ketika objek yang akan dipelajari itu hanya terdapat di tempat tertentu. Selain itu, pengalaman langsung itu dapat membuat murid itu lebih tertarik kepada pelajaran yang nantinya akan disajikan. Nah, itulah materi mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa.
Nah, ada 4 instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penilaian tertulis, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga penilaian produk, dan yang keempat penilaian portofolio. Yang pertama yaitu penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Contohnya seperti alat penilaian jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan. Nah, bentuk penilaian tertulis ini untuk kegiatan pembelajaran bahasa hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. Hanya sedikit yang menggunakan bentuk ini. Yang diajarkan dalam bahasa Indonesia ialah keterampilan berbahasa, sehingga bila yang ditanyakan itu hanya seputar kemampuan mengingat dan pemahaman, nantinya akan sia-sia. Kalaupun menggunakan bentuk ini, soalnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap diujikan mencakup kemampuan keterampilan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Penilaian dengan cara ini itu lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya, kemampuan berbicara lafal dan intonasi, dan proses mendengarkan atau menyimak. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya itu membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca. Penilaian yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Nah, portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Nah, dengan demikian, portofolio itu dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Karya puisi, cerpen, ilustrasi puisi, clipping puisi atau cerpen, atau tulisan tegak bersambung siswa itu dapat dijadikan portofolio. Nah, dengan portofolio, guru dan siswa itu secara kolaboratif dapat bekerja sama untuk meneliti dan melihat kelebihan atau keunggulan-keunggulan karya puisi atau cerpen siswa, bahkan tulisan siswa selama 1 semester. Apa kelebihan siswa dalam karangannya atau apa kekurangan siswa dalam karangan yang telah dibuatnya. Nah, itulah tiga materi mengenai model, metode, dan instrumen penilaian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.